Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba share mengenai bagaimana mekanisme untuk pemilihan karakter di game 3D. Nggak tahu nih nanti akan sampai mana ya, kita coba ngulik-nguliknya. Yang pasti pemilihan karakter ini pastinya harus ada karakter ya. Jadi teman-teman silahkan persiapkan aja dulu untuk karakternya, objek 3D lah ya khususnya ya. Nah ini yang udah saya siapin ada dua. Yang pertama dari Latifa Asset Store ini semuanya. Kemudian yang kedua dari Rin. Kemudian yang ketiga dari Skyfi atau Science Fiction karakter. Ini kalau nggak salah karakternya Renegade. Nggak tahu deh. Nggak tahu lah ya. Diiyain aja dah. Oke, untuk previewnya kita coba lihat aja dulu ya karakternya. Nah ini si Latifa, kemudian ini adalah si Rin, kemudian ini ada karakter Renegade. Saya tadi udah pilih-pilih nyobain, kayaknya yang rada cocok. Nah ini dia. Oke. Oke. Nah kalau buat 3D default di modeling biasanya gini ya, tangan terlentang, lentangkan tangan gitu. Oke. Ini preview untuk si 3D modelnya. Nah sekarang kita masuk ke mekanismenya. Sebenarnya mekanisme yang bisa dimunculkan untuk pemilihan 3D karakter ini banyak banget. Saya coba ambil salah satunya yang menurut saya gampang ya, atau sebenarnya bukan gampang deh, yang kepikiran aja lah ya. Soalnya ini juga belum belum percobaan. Oke, pertama coba bikin satu empty game object yang nantinya si game object ini sebagai holder dari karakternya. Manager lah ya. Oke. Nah ini di sini. Kemudian main kamera. Nah paling kita coba repositioning aja dulu nih si kameranya. Jadi nanti kurang lebih si objek 3D itu bakal nongolnya di sini. Nah sini kan, gitu ya. Ini pastikan dulu posisinya di 0, 0, 0 biar dia itu lokasi atau posisi si latifanya ini relatif terhadap holder ini tuh di 0, 0, 0. Oke. Kalau si holdernya sih di negatif 2 di 0 sama di minus 1 ya. Kalau ini mau di ke 0, 0 juga nggak masalah sih. Nah itu dia. Oke, nah sekarang maksudnya repositioning tadi adalah kita coba arahin si kamera ini, karena kan halaman halaman user itu kan ini kan halaman player itu. Nah ini kan jauh banget. Nah berarti kita benerin dulu nih posisi si kameranya. Oke, kayaknya di sini, di sini. Gimana ya? Oke. Oke, misalkan di sini lah ya. Ini kalau mau digedein lagi objeknya, kayaknya nggak disarankan sih buat ngegedein kayak gini sih. Tapi mendingan mainannya di kamera aja deh. Entah itu field of view-nya. Nah ini dia. Nah kayaknya segini aja kali ya. Oke. Ya. Jadi nanti buat komposisinya paling ini objek 3D-nya di sini. Terus nanti ada tombol kali ya, next, atau nggak tahu di mana nih tombolnya. Terus di sini paling saya pengen ngemunculin informasi terkait tentang uh, karakter tersebut gitu. Oke. Nah, mekanismenya ya kayak gini nanti. Terus kalau memang dia banyak karakter, nanti dia munculin lagi sini gitu. Sini ya. Nah, situ. Terus nanti kan ada lagi nih si Renegade. Oke. Nah, yang perlu jadi Jadi patokan pokoknya ini anak-anaknya ini posisinya harus di 0, 0, 0. Nah, ini pastikan ya.
Oke, sekali lagi kalau dia nge-child ke si holder, berarti anak-anaknya ini untuk posisinya dia relatif terhadap si ini. Oke, jadi 00-nya adalah 00 sini gitu. Nah kalau ini saya set di 100 misalkan gitu ya, nah ini berarti meskipun posisinya dia 000, tapi ya kalau dibuka di worldnya Unity, nah dia adalah 100 gitu. Oke, jadi ngikut sih, makanya dinamakannya posisi relatif gitu. Oke, ya set ke 0 ya. Oke, nah terus berarti gimana caranya biar semua karakter ini tuh muncul ke dalam game object ini sebagai childnya ya. Oke, berarti saya hapus saja dulu. Terus, nah sekarang kita siapin scriptnya. Apa ini? Ini hapus dulu ya. Oke, kita buat dengan nama bebas sih sebenarnya, mau ikut juga terserah, asalkan jangan pakai spasi aja. Selection karakter script. Oke, kita tunggu compile-nya dulu, kemudian kita buka. Kayaknya anaknya masukin dulu aja. Oke, kalau di Unity kan sebenarnya nggak apa ya, terserah ya, mau dimanapun ya, mau di sini kayak, mau di sini kayak, mau di sini kayak, tinggal pilihannya yang logis aja lah menurut kalian gitu. Oke, mungkin ini di sini. Ini baiknya sih dibikin satu folder dulu kali ya, folder script, biar organisasinya bagus gitu. Oke, kemudian kita masuk. Nah di sini kita tempelin script selection. Oke, dan nextnya kita open ya. Oke, selection chart script. Nah idenya adalah saya akan tempel dia ke dalam variabel. Characters. Oke, nah seperti itu. Yang nantinya dia akan nempel ke sebelah sini. Nah ini dia. Oke, ini tempelin. Ini terserah ya, yang pertamanya mau siapa dulu ya. Kalau saya kayaknya si Latifah dulu, baru Rin. Kemudian si Renegade yang nomor berapa tadi ya? Yang 5. Oke, sip. Sebenarnya sih nggak harus public juga ya kalau di Unity tuh. Kalau kita ingin mempertahankan sifat object orientednya, cuman ini kan jeleknya dia jadi nggak nampil ya. Nah ada satu lagi, dia private tapi dia bisa nampil, yaitu serialize field. Oke, ini kayaknya gak bakal kehapus dulu semuanya. Oh enggak deh. Oke, sip, aman ya. Oke, semua udah muncul di sana. Jadi cara kita kalau mau nambahin lagi karakter, kita harus buka editornya nih, terus masukin ke sini gitu. Oke, sebenarnya banyak banget ya caranya untuk ngeload 3 objek karakter ini. Salah satunya ada lagi yang pakai resources, kemudian pakai database-nya juga, dan seterusnya ya. Oke, ini cara yang menurut saya mungkin paling kaidean lah, paling mudah gitu. Oke, masuk. Nah, yang pertama algoritmanya. Kita kasih ini dulu kali ya, kasih keterangan dulu. Script ini menghandle untuk urusan 1, himpun karakter yang ada di game untuk dipilih. Kemudian yang kedua, dia handle untuk next atau previous si karakternya gitu ya. Terus yang ketiga, script ini juga dia handle untuk menampilkan informasi tentang karakter ya, tentang karakter. Yang keempat, dia handle untuk memilih karakternya. Oke, jadi 4 hal ini kali ya yang bakal kita kenakan untuk di script ini gitu. Kalau ada yang kurang boleh deh nanti dikabarin aja ya, mau ke komentar kayak mau ke grup WhatsApp
juga silakan. Oke, yang pertama adalah ada yang kurang nih, menampilkan karakter ke dalam holder. Nah, ini dia yang kurang. Oke, yang pertama kita udah himpun ya, gather all characters. Nah, ini yang kedua kita tampilkan. Jadi untuk menampilkan karakter ini, kita akan di set ke dalam fungsi start, yaitu saat scene pertama kali dibuka, berarti ini yang akan dieksekusi dan cuman sekali doang. Jadi inverse frame aja gitu. Oke, gimana caranya menampilkan karakter? Kita udah ada di dalam list. Nah, ini ya, semua udah kehimpun di dalam sini. Tinggal kita tarik aja nih nilai-nilai yang ada di sini. Kemudian tampilkan aja. Nah, cara menampilkannya, kalau di Unity itu ada fungsi instantiate, di mana instantiate function ini dia punya 10 macam parameter. Ya, istilahnya kalau di .NET pemrograman.NET itu adalah overloaded ya, fungsi yang overloaded function. Jadi kita bisa pakai overloaded function instantiate ini untuk karakter doang, yaitu objeknya doang ya, terus objek ditambah parentnya apa, kemudian objek parent bool dan seterusnya. Nah kali ini saya akan pakai yang ini. Jadi objeknya apa yang mau ditampilkan? Objeknya adalah si karaktersnya. Nah cuman kalau kita nampilinnya modelnya kayak gini, tolong diperhatikan atau tolong diingat, ini itu adalah kumpulan. Kalau yang ditampilin kan bukan kumpulannya ya. Kalau yang mau ditampilkan di instantiate ini itu harus lebih spesifik. Jadi walaupun dia kumpulan, nah kumpulan yang sebelah mananya gitu. Dia collection, karakternya itu sama dengan array juga. Jadi dia memiliki indeks. Kebetulan ini variabelnya list. Jadi kalau mau spesifik karakter yang kenal, nah ini bisa. Tinggal ditampilkan saja. Posisinya mau di mana? Posisinya misalkan di vektor 3.0, yaitu vektor 0,0,0 ya, vektor 3.0 itu. Kemudian untuk dua ternionnya pakai identity, dan ini untuk yang rotasinya 0, 0, 0 gitu. Sebenarnya bisa aja kalau kita mau nulisnya itu dengan new 0, 0, 0. Nah ini masih sama aja ya dengan vektor 0 itu. Nah sebenarnya kalau kita konsepnya tadi akan menampilkan di dalam holder ini, itu kan nggak terkait sama world space-nya Unity ya. Kalau ini dia identik sama world space-nya Unity gitu. Sebenarnya pengen dicobain yang ini sih, tapi saya nggak pengen juga langsung, pengen yang cobain langsung ke parent-nya gitu. Cuman kalau parent-nya ini kan kita harus tahu ya. Contoh aja kali ya. Saya ambil parent-nya itu adalah game object find. Nah ini, dia harus transform. Harus transform ya. Nah seperti ini. Kita coba lihat aja dulu. Saya sudah save, kemudian saya tampilkan ke Unity. Script udah nyampe, berarti Latifa harusnya nempel ke sini ya. Ternyata bisa. Nah ini dia. Nggak harus lebih spesifik ke si ininya ternyata ya. Tadi asalnya mau saya tampilkannya yang overloaded, yang ada vektor sama quaternionnya, ternyata gini juga bisa ya, atau gini juga sebenarnya bisa gitu. Jadi ini semua fungsi instantiate ada 10 macam parameter yang bisa di create gitu. Nah cuman kalau gini, ini nggak nempel atau nggak ngeparent ke si holder gitu aja sih sebenarnya mah ya. Saya pengen langsung nempel ke holder, berarti kalau biar enak saya definisikan buat holdernya. Saya kayaknya masukin via editor aja, game object atau transformnya aja kali ya, langsung holder. Nah ini. Jadi nanti karakter 0 saya tempel ke holder. Nah gitu. Holdernya kita pasang di sini. Nah ini dia. Holdernya siapa? Holdernya adalah sini. Siap. Jadi ya dia bisa ya, kalau ini kan kita selalu bilangnya itu game object ya. Kalau kita mau tempel dia sebagai game object juga bisa sih, masih aman. Cuman di sininya dia bakal error karena untuk instantiate yang overloaded yang ini, dia butuhnya adalah mana tadi,
Nah ini dia butuhnya transform. Jadi kalau kita dapatnya dari game object, kita bisa ubah dia ke transform pakai dot transform. Jadi ya banyak ya, banyak cara ya. Oke, saya gini aja. Ini nggak akan error ya, cuman ngapain. Oke, tadi kita udah arahin si transformnya, yaitu si holdernya itu sendiri. Jadi ya dia narik ke dia sendiri gitu. Ini nggak apa-apa. Oke. Nah, kita nggak akan mungkin gini loh ngerjainnya. Bisa aman, cuman ya ada cumannya. Ini bisa kok, sebenarnya dia aman. Nah ini dia tampil semuanya ke situ. Oke, cuman ini nggak efektif. Kalau ada 1000 karakter kayak Dota gitu, hampir 100-an ya, itu kan nggak akan mungkin kayak gini. Nah, cara yang lebih enak itu adalah dengan menggunakan looping. Loopingnya terserah ya, mau pakai for atau mau pakai for each. Saya pakai for aja biar rada umum. Terus biar enak juga mainin indeksnya. Characters.count. Oke, berarti ini tuh kita akan mulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari sebanyak karakternya. Oke, berarti saya masukin fungsi yang instantiate-nya ke dalam sini. Kemudian karakter sini saya pasti akan ubah dia menjadi characters ke i. Oke, gitu ya. Save, aman. Oke, langsung dan hasilnya jebret. Oke, sudah ya. Ini udah bisa semuanya, udah aman. Checkpoint 1 lah ya, udah bisa nampilin ke situ sekarang. Ya, ini 2A lah berarti ya, menampilkan karakter. Kemudian 2B-nya nih. 2B-nya yaitu kalau karakternya udah nampil nih semuanya, terus nextnya kita ngapain? Kayaknya baiknya ininya dihilangin ya. Nah ini dengan cara menekan tombol ini kan. Nah gitu. Oke, jadi cuman objek yang pertama aja nih yang tampil. Nah caranya adalah kayaknya enaknya di sini deh, 2B-nya. Udah tampilin. Nah terus ini yang 2B-nya nih. Hide untuk karakter yang yang indeks ke-1 dan kedua gitu ya, seperti itu. Nah cara untuk nge-hide-nya sebenarnya kita bisa ambil dia dari sini. Itu kan game objeknya nih. Nah ini kan game objeknya ya. Nah berarti game objek ini yang hasil dari instantiate ini kita harus hold dia atau store dia ke variabel gitu. Oke, nah kebetulan instantiate ini dia return function juga, yaitu berupa game object. Nah ini, kalau dia return function, jadi bukan void doang ya, ini tuh ya, return function ke game object, maka kita bisa handle dia dengan variabel yang tipe datanya game object. Nah ini dia. Nah seperti ini sah. Jadi setiap objek yang tadi muncul ke sini, ini nanti di handle-nya sama variabel go gitu. Cuman go-nya nggak perlu kita simpen. Ya, go-nya cuma dipakai untuk aksi doang. Nah, aksinya kayak gimana? Aksinya seperti ini. If i-nya lebih dari 0, maka go.setActive. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Oke, fungsi setActive ini yang nempel di dalam game object itu berfungsi untuk menonaktifkan yang checklist tadi. Jadi yang ini dia kalau setnya adalah false berarti dia di uncheck gitu. Nah ini uncheck, terus yang ini uncheck juga. Oke, jadi kegiatan yang seperti ini tadi, yang tadi kita lakukan, ini hapus atau nge-hide, itu adalah ini. Oke, bikin modelnya, kemudian cek dulu dia i-nya yang keberapa. Oke, kita kan mulainya dari yang ke-0 ya. Siapa? Latifa ini yang ke-0 kan. Nah, Latifa ini yang ke-0, berarti dia nggak masuk ke sini kan. Oke, lolos. Nextnya i yang ke-1. Oke, create, masuk i yang 1 lebih dari 0, betul, maka go-nya yaitu si ini itu di set aktif menjadi false. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Oke, ini saya save, kemudian saya tampilkan. Cus. Oke, bener ya, kayak gini. Oke, sip. Oke, ini udah 2B udah. Nah, sekarang untuk pemilihannya. Nah, untuk milih enaknya gimana ya? Kalau teman-teman mau bikin model pemilihannya dulu, itu enaknya sih gitu kali ya.
meskipun kerjanya 2 kali. Misalkan gini loh contohnya, contoh bikin model yang kerja 2 kali itu, kita nanti bikinnya pakai klik R dulu gitu ya, klik R dulu gitu, R nanti dia pindah yang ke si Rin, latifahnya ngilang, jadi hasilnya gini ya. Nah gini, oke, terus R lagi, nanti dia ini ngilang, balik lagi ke sini gitu. R lagi, ini hilang, kembali ke sini. Nah kalau kegiatan ini kita lakukan dengan mengklik R, itu kan nggak umum ya kalau dalam sebuah pembangunan game. Biasanya kan dia ada tombol panahnya gitu, ke kiri ke kanan gitu kan ya. Nah tapi kita pengen bikin modelnya dulu gitu dengan R, jadi nggak langsung masuk ke UI-nya, nggak. Nah itu boleh sih, boleh dilakukan dan lebih baik untuk ngetes algoritmanya ya. Cuman memang dampak negatifnya yaitu kerjanya 2 kali, waktunya yang dibutuhkan makin banyak. Tapi nggak apa-apa, itu best practice-nya. Oke, misalkan saya handle dulu sama if, kemudian ada input get key down, artinya saat keyboardnya pertama kali ditekan. Oke, kata kuncinya pertama kali. Oke, key code-nya misalkan pakai yang R. Nah ini idenya sih gini aja sebenarnya. Idenya adalah ya, saya siapin variabel untuk integer, dia merupakan indeks. Nah nanti ini kan penjumlahan ya indeksnya, jadi ditekan R itu indeksnya nambah gitu. Oke, jadi R nya sampai 1000 kali pun bisa ya, aman ya. Oke, kemudian nanti ada indeks yang untuk saat ini. Nah ini hubungannya ke ini apa ya, penjumlahan indeks kali ya, indeks yang terus dijumlah atau dikurang. Nah ini indeks yang dihubungkan dengan list game object karakter nih. Nah ini jadi meskipun nanti kita akan sampai 1000 kali gitu ya ngekliknya, tapi kalau si karakternya itu cuma ada 3, nah dia nggak akan jauh dari 012 012 012. Kalau yang ini mah tetap aja 1000 gitu. Oke, nah caranya gimana? Caranya ini pakai ini penjumlahan indeks. Nah ini adalah indeks yang disesuaikan dengan list. Nah ini dia, core index adalah indeks mod characters.count. Nah gitu. Oke, teman-teman, ini adalah modulo. Jadi modulo itu kan dia sisa bagi ya, sisa bagi ya. Jadi kalau saya udah ngeklik sampai misalkan ya, klik yang pertama berarti kan masuknya gini aja sini. Ini klik yang pertama, berarti kan masuknya adalah yang pertama indeksnya ya. Ini yang kedua, ditambahin tuh R lagi, berarti yang kedua kan. Nah klik lagi R nya, berarti dia 3. Tapi ini nggak mungkin jadi 3 kan, ini harusnya jadi 0 gitu. Kemudian ini klik lagi nextnya 4, dia ngejumlah, berarti ini jadi 1. Oke, nah ini 5 jadi 2. Nah ini maksud saya yang core index tadi itu gitu. Jadi kita harus punya variabel yang indeksnya ada, kemudian variabel yang core indeksnya juga harus ada gitu. Oke, ini kalau diterus-terusin ininya sampai tahap hingga ininya dia tetap di rentang 0, 1, 2 gitu. Karena nanti dia akan ngikutin banyaknya sih karakter yang kita udah input. Oke, gitu ya. Oke, sip. Oke, ini kayaknya nggak usah dicoba ya. Atau mau dicoba? Coba aja. Oke, ini udah ada indeks sama core index. Kemudian saya play. Oke, saya tekan R terus ya. Nah ini dia. Oke, kelihatan ya di sebelah sini itu ada penjumlahan sama ada modulonya. Indeksnya dia terus menjumlah gitu. Oke, saat ini kita yang next aja dulu kali ya. Yang negatifnya nanti aja. Nah setelah kita pilih objeknya, maka kita akan tentukan nih yang tampil itu adalah si nextnya gitu. Nah yang tampil itu yang sini gitu. Gimana caranya? Ya bikin dulu dia ngeriset semuanya, ngeriset uncheck semuanya, kemudian nanti indeks yang terkait itu dicek gitulah kurang lebih ya algoritmanya.
Oke, saya bikin fungsi adalah untuk reset all characters. Oke, nah reset all characters ini idenya adalah saya akan nge-reference dari si parent holder ini itu ngecek anak-anaknya gitu. Jadi untuk setiap anak-anaknya yang ada itu ditarik, kemudian dia dihilangin gitu lah. Caranya ambil for each, saya arahkan dia ke transform, kemudian saya ambil dia ke variabel ini. Ini ya holder ya. Oke, holder. Oke, jadi ini adalah cara untuk nanti ya, coba ya saya debug aja dulu ya. Nama item.name. Oke, saya reset all karakter, saya panggil di sini. Jadi dalam start dia udah create objeknya, kemudian dia ngecek si anak-anaknya siapa aja gitu. Saya pengen ngebuktiin kalau menunjukkan lah ya, kalau dengan codingan for each transform item ke holder, ini tuh itemnya adalah anak-anaknya gitu. Nah ini dia. Oke. Cuman ada clone-nya ya. Ya ada clone-nya. Oke. Nah udah baik. Oke. Nah seterusnya adalah item dot game object dot set active false. Nah ini adalah cara untuk mereset. Kenapa dari item? Karena yang kita butuhkan memang dari transform ke item. Dari transformnya ke si holdernya. Maka nanti item ini adalah anak-anak yang ada di dalam holder gitu. Kalau saya langsung ngehit item set aktif, ini nggak akan punya fungsinya. Jadi dari item ini harus di set dulu ke game object, habis itu diaktifin gitu. Oke, saya akan cobain reset all characters ini ada di dalam R. Oke, reset semua child menjadi inactive gitu ya. Reset all characters. Oke. Nah ini dia. Oke. Setelah saya tekan R, kemudian yang terjadi adalah, nah itu dia. Oke, datanya udah hilang, childnya udah hilang, tinggal kita lakukan pemilihan karakter untuk aktif sesuai dengan index atau core index. Nah, core index ya. Nah, oke. Karena kalau index kan sampai 1000 tuh, sedangkan si karakter nggak akan nyampe. Oke, gimana ya caranya? Kalau saya ambil holder terus child file child, nah ini kali child get child nah ini nih ada nih returns a transform child by index. Oke, saya kayaknya coba ini dulu kali ya, coba debug dulu aja. Nama anak dari holder masuk ke get child tadi ya, get child, kemudian indeksnya core index. Oke, core index masuk ke name. Oke, core index sendiri ini sampai dia ditransform ya. Nah, get child sendiri berarti dari holder sampai ke sini tuh ini adalah transform. Ketahuannya gimana kalau holder doang ini transform. Oke, nah kalau sini ini transform juga. Kalau name ini udah string. Jadi cara baca scriptnya gitu ya. Oke, jadi sampai sini ini udah transform. Oke, kita save dulu terus masuk lagi. Oke, nanti kita lihat ya di sini. Kita coba cek dari sini konsol R. Nah ini Rin ya. Selanjutnya Rin. Selanjutnya Skyfi. Selanjutnya Latifa yang atas. Selanjutnya Rin lagi, Skyfi lagi, Latifa lagi, dan seterusnya. Oke. Ya, jadi menggunakan get child ini kita bisa pakai dia. Caranya holder get child core index. Nah ini transform ya. Tugas kita nggak dapetin namanya, tapi tugas kita untuk dapetin si yang ininya tadi. Ntar ya, saya liatin lagi. Nah ini tapi di ini checklist. Nah
caranya yang tadi ya, set aktif. Set aktif itu adanya di dalam game object. Set aktif true. Oke, ini nggak usah. Beres, kayaknya beres. Udah. Oke, R. Nah, ini dia. Oke, sesuai yang diharapkan ya. Oke. Nah, ini kita baru bikin prototipenya ya. Baru bikin prototipenya doang. Pakai get key down. Nah, gimana caranya biar kita pakai UI canvas UI, kemudian ya masuk canvas. Saya atur dulu dia pakainya screen size ke 768. Jadi ini rasionya adalah 16:9. Kemudian saya masukin untuk button kali ya, saya bikin empty dulu aja, button, all button. Ini buat organisasi aja sih, UI, kemudian masuk button. Button yang text mesh pro aja kali biar rada enakan. Nah, nanti dia minta ini, jadi diimport aja, cus import lagi. Nah, ini cuman apa, examples nih. Jadi yang penting tadi yang paling atas. Ini apa lagi? Oh, udah. Oke, nah ini buttonnya ada di sebelah sini. Jadi kita coba set dulu ya 2D-nya. Kayaknya saya standar button aja dulu ya. Ini tuh berarti width-nya ini ketutup ya. Oke, gitu kali ya. Gitu, terus ya gini. Oke, udah. Kemudian kayaknya rada mengerikan nih buttonnya. Jadi saya coba scaling apa nih ini. Oh, diturunin ya berarti ya 0, oke, ini semuanya kayaknya ukuran dia aja deh. Jadi hancur ya, biar enak hapus lagi aja button. Oke. Ini button next kali ya, isi langsung aja. Oke, kalau mau ganti image tinggal ganti ke sini aja. Nah, ini cari aja ya image-nya. Nanti itunya dihilangin, tapi saya pakainya non dulu aja, standar. Ya, ini ya kalau mau ubah di sini ya berarti. Jangan di scale height-nya. Ya, itu. Oke, kita coba ubah tulisannya menjadi next. Oke, sip, mantap. Oke, kita coba arahin dulu biar enak. Saya pakai liatin dulu aja ininya, masuk, kemudian nah kita repositioning nih si posisi button ini nih. Oh ya, ini kanvasnya ya, kanvasnya kecil amat ya, soal buttonnya. Nah, segitu aja deh. Ya, udah ya, masuk ke sininya. Oke, kita repositioning dulu. Next, nanti ada next, ada previous kali ya di sini ya. Oke, ini standar aja dulu, nggak usah mikirin bagus enggaknya. Nah, ini kemudian ini saya bisa di copy nggak? Oh ya, copy ya, copy positionnya, terus kemudian saya close, kemudian saya ini lagi paste position just. Oke, jadi dia ketika ini udah masuk ke sini ya. Oke, nah sekarang penggunaan si button ini gimana caranya biar dia bisa interact ke kemana ini? Kemana ya? Udah buka lagi aja lah. Oke, biar dia bisa interaksi sama si ini nih, ini itu adalah dengan cara di buttonnya pakai event on click ini, klik. Nah, ini dia. Oke, jadi artinya di button ini ketika dia klik, nah apa yang mau dipakai gitu, apa yang mau dilakukan. Oke, nanti masukinnya function ini kan nanti adanya di dalam script ini tuh.
Jadi gini, oke, cuman syaratnya dia harus public nih, public void next char gitu loh ya. Kemudian saya pindahin semua ini nih, semua ini ke sini, cus gitu. Nah jadi yang mekanisme ini yang kita udah uji tadi itu nggak usah dipakai lagi lah gitu. Oke, kita cobain masukin si next char-nya. Logikanya gini aja sih sebenarnya, kita klik buttonnya, kemudian cari on click-nya. Nah, on click ini on click ini mau ngaktifin apa sih gitu. On click ini kan mau ngaktifinnya fungsi yang ini nih. Nah, fungsi next char ini ada di dalam script selection char script gitu ya logikanya ya. Terus selection char script ini ada di siapa? Ada di si ini gitu ya. Jadi ini drag aja langsung, terus kemudian kita cari selection char script, kemudian next char. Nah, gitu. Oke, jadi kalau udah seperti ini dia udah bisa interaksi sama script yang tadi tuh pemilihannya. Kita coba ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, udah masuk ya. Sip. Oke, nextnya kita coba masukin data kali ya, data-datanya. Itu siapa, ini siapa gitu. Kayaknya apa ya untuk keterangannya kira-kira? Kayaknya nama ya, nama, umur, umur, kebangsaan. Aduh, udahlah bangsaan biar keren. Kebangsaan, kemudian gender kali ya. Terus skill 1 gitu, skill 2, ultinya apa. Ya gini aja lah ya. Oke, ini semua masuknya string aja ya. Oke, string aja. Oke, nah sebenarnya ngodingnya bebas ya. Cuman balik lagi ya, mau rada rapih atau enggak gitu. Masalahnya nanti kalau memang ada maintenance, nah kita nggak susah gitu untuk ngubahnya. Oke, kira-kira enaknya gimana ya? Bikin data aja kali ya, char data. Oke, karakter data ini saya hajar nggak pakai ini, jadi ini nggak perlu juga. Oke, apa ya? Dibikin kelas, caranya ya, misalkan caranya satu, public string tadi apa, nama ya, nama, public string kebangsaan, bangsaan, public gender, gender string berarti ya gender lah ya. Sebenarnya gender bisa sih kalau mau dibikin tipe data lagi juga. Public string skill 1, public string skill 2, public string ulti. Oke, kasih aja kali ya, kayak float untuk data kayak HP nya gitu. Terus public float mana gitu. Oke, ini chart datanya. Kemudian kalau saya mau bikin variabel satu lagi, kelas satu lagi namanya konstanta. Oke. Nah ini juga nggak perlu pakai ini. Kebetulan saya pengen bikinnya dia jadi apa ya? This variabelnya char data. Oke. Bentar. Enaknya gimana ya? Kalau mau langsung sih boleh juga ya. Oke. Tadi tuh kalau nggak salah urutan, saya pengen langsung aja deh ke urutan ininya kali ya. Nah ini dia. Nah, Latifa Rin urutannya berarti Latifa Rin terus yang Skype karakter itu ya. Oke.
Oke, kalau di char data langsung kesini aja kali ya. Cuman kalau langsung kesini nanti bakal bete di sininya nih, bakal banyak tuh gini loh, char data C1 misalkan ya. Nah ini namanya tadi siapa, Latifah gitu, gendernya perempuan dan seterusnya ya, misalkan kebangsaannya Korea. Nah gitu, terus nanti ada char 2 gitu. Terus nanti terakhirnya dia masuk ke dalam variabel apa ya, list char data ya. Nah ini C misalkan gitu lah ya, c.add C1. Nah ini balatak sih jadinya. Ya balatak ya, jangan di sini deh. Di sini mah kalau mau ya di sini tuh enaknya tinggal langsung aja. Jadi apa ya, ya memang kita bisa bikin sih char data ini ada satu kelas lagi gitu, public game object. Nah ini jadi ketika kita mau nampilin orang-orang yang di sini tuh tadi ya, nah ini tuh langsung gitu 3D objeknya ini, namanya itu, gendernya itu, dan seterusnya gitu. Oke, tapi ya bertahap aja lah ya. Oke, saya kayaknya ambil yang simple banget lah, paling yang tadi tuh yang belatak tadi. Oke. Ya di sini aja lah ya, kita bikin fungsi aja deh, void isi data karakter. Oke, berarti di sini aja lah ya, isi data karakter. Atau ini tuh adalah list dari char data. Ah ini deh. Oke, bener ya gitu. Return transform return dulu. Just oke, nah kayak gitu. Berarti nanti kita bikin satu variabel namanya, kalau mau diliatin saya liatin aja ya kayaknya ke depan, list char data, kemudian info karakter. Oke, kemudian nanti nah info karakter adalah isi data karakter. Nah gitu deh. Oke, jadi harapannya ketika udah nyampe sini semua variabel yang ada di sini tuh keisi gitu ya. Oke, kita isi karakter dulu ya. Data result. Oke, return result gitu. Terus ya udah kita bikin char data C1 sama dengan new char data. Gimana ya biar enak, result add new char data, nama dengan Latifah ya tadi ya, Latifah. Oke, Latifah. Terus gender perempuan, terus bangsaan Korea. Ntar saya coba benerin dulu nih tampilannya biar ada enakan. Kesini, 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 nah gini aja ya. Nah gini ya. Oke, mantap. Oke, HP-nya misalkan ini kan float ya, 100 lah ya, 100. Terus apa lagi, mananya misalkan cuma 80 total. Skill 1, nah skill satunya apa ya, berputar. Berputar. Kemudian skill 2 nya adalah merayu, aduh ampun dah, ultinya menangis. Oke, seperti itu. Kemudian saya copy aja ini semuanya. Oke, tinggal diisi ya. Oke, ini selanjutnya Rin, perempuan, ini dari Jepang. HP-nya misalkan ya segitulah ya, ada gedean. Memutih, orangnya putih soalnya. Kemudian nextnya menyumput. Kemudian ultinya misalkan marah-marah.
Oke, nah sini dia. Misalkan namanya Renegade ya. Renegade. Laki-laki. Ini kayaknya orang Amerika ya. Ini kayaknya HP-nya gede nih. Tapi mananya nggak adaan. Ngeluarin senjata. Ngeluarin pedang. Mengejar. Oke, kita akan coba lihat dulu apakah info karakter ini udah terisi atau belum dengan data-data yang seperti tadi nih. Nah, di bagian sininya ya. Mana ya? Oh, oke. Berarti ini harus diginiin. Serialize field. Gini ya. Bener gak sih? Saya lupa. Enggak ya. System.serializable. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia. Latifah, ada Renegade. Oke, nah ini semua udah masuk datanya, tinggal kita nampilin di sini. Oke, pakai apa ya? Lebih enak pakai panel kali ya, bikin panel. Oke, panelnya ada di sebelah. Ntar ini kayaknya enaknya di sini. Kecilin 400. Ininya 300. Kecil banget ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu lah. Ini warna hitam kayaknya lebih asik. Oke, mantap. Kalau kalian ditampilin objeknya, kayaknya bisa lebih ke bawah lagi. Kalau ke pinggirnya kayaknya di sini deh. Oke, terus ke bawah 500. Oke, sip. Oke, terus yang bisa kita lakukan apa lagi ya? Next. Nah, nanti ini ada judul ini ya, ada namanya. Oke, saya bikin dulu padanannya. Kayaknya di panel aja semuanya. Text Mesh Pro. Nah, ini kayaknya untuk nama lah ya. Oke, saya mau hajar dia ke sini. Cus. Di atas ya. Nah, sini. Terus tulisannya. Oh ya, saya tadi pakai ini ya, pakai Alt. Also set position. Jadi selain diklik ini, saya tekan Alt. Nah, ini dia berubah. Gitu ya. Oke. Kemudian tulisannya di tengah, kemudian di tengah gitu. Oke, jadi nanti tulisannya ada Rin gitu ya, ada siapa terus. Oke, ukurannya font size nya di 36 cukup lah ya. Terus kita tambah lagi ini untuk nama. Oke, klik Ctrl D. Ini untuk kebangsaan. Oke, kayaknya kebangsaan rada bawah aja lah ya. Oke, ini saya nggak pakai dihalus-halusin dulu ya. Langsung jeger-jeger. Bagusnya sih ada nama siapa (2), kebangsaan (2) apa, mana (2) berapa gitu. Oke, jadi saya ini jeger-jeger aja dulu. Kebangsaan kayaknya kiri aja. Kemudian dia tulisannya ada di bisa nggak ke pinggirin paling ininya. Ini sini. Nah, gitu kali ya. Oke, ini kebangsaan, ini gender kali ya. Nah, ini sebenarnya ada caranya sih buat biar vertikalnya rada asik sih. Cuman lupa lagi, harus ngeklik dulu. Gender. Oke, ini ulti 1. Skill mana ya? HP. Ini mana? Oke, ini skill 1. Ini skill 2. Ini ulti gitu lah ya.
sip. Tinggal diatur HP UTI ke bawah dulu ya. Oh ngeri, HP udah, tinggal mana sama UTI nih, sampai UTI just kurangin mananya just ya, pokoknya ngasal dulu aja lah ya, ini asal nampil aja dulu dah. Oke, just oke, baik. Ini tinggal diisi aja sih sebenarnya. Nah sekarang kalau holder manager itu fungsinya adalah untuk menampilkan informasi, nah berarti informasi harus ada di sini lah nongol. Nah kita kalau mau ngepointing teks yang ini kita harus pakai usingnya ada lagi nih, Unity UI gitu ya. Oh bukan, Unity Engine berarti ya, Unity Engine UI. Nah itu dia, sehingga nanti kita bisa nampilin teks mesh. Apa sih kalau teksnya itu saya lupa ya. Teks mesh gitu ya, saya lupa. Aduh, namanya. Aduh. Oke, kita coba lihat aja dulu dah. Text Mesh Pro. Oke, saya bikin variabelnya dulu ya untuk semua inputannya. Nah, ini text mesh Pro. Kalau ambilnya text mesh Pro, oh ini dia. Jadi kalau di Unity kita bisa solving untuk errornya dengan cara, nah ini ya, klik, nah ini. Tapi kalau dia terdefinisi atau alt enter, nah ini di enter aja langsung. Nah ini dia, jadi dia nambah lagi yang TM Pro. Oke, kita masuk text mesh Pro, kemudian ini nama gitu lah ya. Saya nggak tahu nih untuk berapa banyak, gender, kebangsaan, HP, mana, apa sih, skill 1, skill 2, sama multi. Nah ini dia. Oke, kita tempelin semuanya nih di sini. Nah ini dia. Oke, saya kasih keterangan aja kali ya ini. Apa ya title? Lupa ya. Nggak usah. Saya lupa lagi ini. Kali ini range. Lupa. Jadi buat misahin aja sih ini tuh apa gitu. Nanti ya kalau inget. Oke, nama. Nah ini tarik aja langsung, tarik. Nah kan bukan text mesh Pro ternyata ini mah. Tuh. TMP itu apa ya? Ini dia. Oke. Nah enaknya kalau di Unity ya, kayak kalau di C# atau di Microsoft Visual Studio, ini bisa diklik nih. Saya nggak akan kasih tahu caranya. Seret. Cus. Oke. Abaikan lah ya. Ya, nah ini sekarang kita bisa masukin nama, kebangsaan, gender, HP. Oke, mana? Ini udah berapa lama ya waktunya? Apa aja kuliah lah ya. Oke, nah seperti ini dia. Udah, oke. Oke, nah sekarang kalau udah diklik, kita coba tampilin aja dulu nih data-datanya di sini ya. Oke, berarti ini tampilin data-data atau informasi. Oke, saya pakai debug aja dulu ya. Debugnya cuma satu dulu aja, yaitu nama aja dulu. Nama. Nah, ngambilnya dari sini ya, berarti ya. Kan ini kan diisinya ke sini info karakter ya. Oke, berarti info karakter ke index nama. Oke, kemudian nanti ada lagi misalkan skill satunya apa nih? Berarti info karakter ke index dot skill 1. Oke,
kayaknya aman sih harusnya mah. Nah tapi ini kita belum aktifin ya pada saat start belum. Oke, R. Oh klik next ya, next. Nah ini masuk ya. Oke, udah gampang kalau begini. Ini saya komen, kemudian tampilin datanya adalah, nah ini nih datanya, gimana cara ngambilnya. Ya udah void aja ya, input all informasi. Ini terkait char data ya berarti ya, char data. Oke, ini OP nya. Oke, jadi nanti yang input ke sini itu adalah input all informasi dari, nah ini char datanya, char data dari info karakter ke char.index. Oke, nah ini dia, semua udah ke input di sini kan. Jadi ini OP-nya sih. Nah ini yang tadi itu nih. Nah ini dalam, semua udah informasi udah di dalam sini. Jadi saya tinggal panggil, jadi nggak dipanggilnya string nama, string kebangsaan enggak, tapi langsung aja semuanya gitu. Nah di sini. Nah ini berarti PR-nya nih. Oke, kita mau mengakses variabel ini, kemudian kita mau disimpan di sini. Nah ini tuh teks kalau nggak salah tuh. Jadi aksesnya nama dot apa ya, get component saya lupa nih, macro GUI dot text. Oke, sama dengan char data dot nama. Ini kali ya, cobain deh. Kalau oke sih ya udah berarti oke. Just nah masuk ya, Renegade Latifah. Oke, ya udah berarti tinggal di copy aja banget. Oke, ini berarti gender, ini berarti kebangsaan, ini berarti HP dot to string ya, karena teks ini kan variabelnya string namanya dia. Mana dot to string skill 1 udah nama, ini udah string ya, skill 2 ulti. Oke, ini berarti nggak pakai, ini tinggal dinamain aja ulti skills 2 skill 1 mana HP kebangsaan gender. Nah ini tuh yang mana, ini tuh yang ini, nah yang ini tadi. Jadi ceritanya kalau kita mau input informasi itu, datanya kan ini tuh. Nah yang dilakukannya adalah ke variabel nama, yaitu yang si teks ini gitu ya, itu ambil komponen text mesh pro GUI. Nah yang ini ya, nah yang ini GUI, ambil teksnya the text char nama. Udah kayak gini doang. Paling nanti di sini nih di start functionnya adalah isi apa sih, lupa, input all information dari info karakter yang ke 0 gitu ya berarti. Oke, selesai. Nah masuk Latifah, Korea, perempuan, 180 bla bla bla. Nah ini kayak gini. Oke, mungkin itu aja untuk yang part pertama ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan mainin animasi sama kita pilih si objeknya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.